Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Isnardi. Pada kesempatan ini kita kita lanjutkan pembahasan tentang pembuatan sistem informasi rumah sakit berbasiskan kode Uniter 4. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang form transaksi. Form transaksi yang akan kita buat hari ini adalah form transaksi yang sederhana, dan tentu saja di video berikutnya akan kita buat lebih kompleks sesuai dengan yang ada di rumah sakit. Namun konsepnya hari ini kita akan melihat tabel yang sudah pernah kita buat. Sampai hari ini kita sudah membuat ada beberapa tabel. Ada 5 tabel yang saling terkait, kemudian nanti ada satu tabel user untuk login. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat desain database, namun belum kita buat tabel poli. Jadi tolong Anda tambahkan tabel poli ini, sehingga untuk tabel form transaksi kali ini kita akan menggunakan kelima tabel ini sekaligus. Baik, kita mulai saja. Untuk pembuatan form transaksi ini kita akan awali dari controller. Kita buat controller rawat inap. Di controller rawat inap ini nanti seperti biasa kita akan di function index kita akan panggil pertama kali perform dan URL. Kemudian berikutnya kita akan kita akan gunakan model rawat inap. Tentu saja akan kita buat nanti model rawat inap. Di model rawat inap ini nanti semua transaksi, semua yang berhubungan dengan database akan terdapat di model ini. Kita tampung saja model rawat inap dalam sebuah variabel yang bernama model. Kemudian nanti kita akan, kalau function index ini jalan, atau kalau controller rawat inap ini kita panggil nanti, maka otomatis function index akan jalan dan dia akan memanggil sebuah view yang bernama view rawat inap. View rawat inap ini kita simpan di dalam folder transaksi, ya, di view tentunya. Ya, kita sudah buat view rawat inap. Maka view rawat inap ini nanti kalau dipanggil, maka kita di sini butuh beberapa data seperti kayak gini. Kita butuh data-data dokter, kita butuh data-data nanti pasien, kemudian kita butuh data-data ruangan, kita butuh data-data poli. Maka untuk itu, sewaktu view ini dijalankan, maka harus kita bawa data-data yang berhubungan dengan yang akan kita gunakan nanti di form ini. Maka untuk itu, untuk membawa datanya kita buat dalam variabel array. Kemudian kita beri nama variabelnya dokter. Kemudian dokter ini nanti akan memanggil sebuah function yang ada dalam model rawat inap. Nama functionnya nanti adalah get dokter. Kemudian nanti kita juga butuh data pasien untuk ini. Maka untuk itu kita panggil juga pasien dalam model rawat inap model get pasien. Jadi kalau kita lihat codingnya di rawat inap, nanti ada ini model rawat inap model. Nah, di rawat inap ini nanti kita butuh function, umpamanya kita butuh function untuk memanggil data dokter. Maka kita buat function get dokter yang tadi kita panggil, ini get dokter. Kita buat function get dokter yang mana isinya adalah this db tabel dokter. Artinya
panggil semua data-data yang ada di tabel dokter. Begitu juga nanti kita butuh data-data pasien, maka kita buat function get pasien. Isinya this DB tabel pasien atau select bintang from tabel pasien. Ambil semua data yang ada dalam tabel pasien. Gitu juga ruangan nanti kita panggil dengan function get ruangan dan poli dengan function get poli. Maka kita sewaktu function index dijalankan, maka dia akan memanggil view yang bernama view rawat inap, dan view rawat inap itu akan membawa dolar data. Apa isinya dolar data ini? Bisa dokter, pasien, poli, atau ruangan. Kita lihat view rawat inap. View rawat inap ini kita buat pertama kali. Di sini kita bagi layarnya menjadi dua untuk sementara, karena mungkin nanti akan banyak form-form yang dibutuhkan. Maka kita coba membagi layar ini menjadi dua. Tapi Anda kalau punya desain yang lain yang lebih menarik, silakan. Penting ini konsep untuk transaksi Anda bisa paham. Cara membaginya, cara membagi layar menjadi dua ini. Pertama Anda buat seperti ini. Kalau kita kopikan ke tempat kosong, kira-kira nanti menjadi seperti ini. Layar ini kita bagi menjadi dua. Kemudian data-datanya nanti kita taruh di sini. Ini dengan slice div. Oke. Nah, ini baru satu layar. Kalau kita mau jadi dua, ini kita kopikan saja. Maka sekarang ini berada di layar kedua. Nah, nanti kita tutup div-nya lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Sehingga nanti layarnya menjadi dua. Data-data isinya nanti letakkan di sini antara P dengan slice P. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, untuk form ini, untuk buat form ini kita awali view rawat inap ini dengan form metodenya menggunakan post, sedangkan actionnya, action ini untuk apa gunanya? Sewaktu nanti input IP submit atau tombol simpan diklik, maka dia akan mencari controller rawat inap function simpan. Nah, metode yang digunakan post. Oke. Sekarang kita buat saja form-form ini. Oke. Yang pertama, untuk buat formnya kita pakai input IP tag, kemudian name-nya ID rawat, kemudian ID juga ID rawat. Nah, maka ini tolong diperhatikan, karena name dan ID itu akan banyak kita gunakan nanti. Oke. Jadi ini perintah mulai dari div /div ini nanti akan kita gunakan untuk membuat form yang ini, ID rawat. Kemudian kita tambahkan form berikutnya untuk menampung nama dokter, kemudian ID dokter dan nama dokter. Maka untuk buat formnya kita sama input IP tag, kemudian name-nya ID dokter, kemudian kita buat juga ID dokter. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan ID untuk mengisinya, kemudian name untuk menyimpan nanti. Maka diperhatikan untuk proses berikutnya, name dan ID itu akan banyak kita gunakan. Oke, mungkin ini tidak terlalu penting, ya bisa Anda hapus saja.
Oke, jadi ini ada dua input tipe tag, kemudian ada satu tombol button. Button kita enter aja biar bisa dilihat. Button ini nanti akan ada muncul tombol dokter ini, tombol dokter. Kalau tombol dokter diklik, gimana buatnya? Dia pergi kemana kalau diklik? Maka button di sini kita beri data target dan data toggle modal. Nah, data toggle modal menunjukkan nanti dia akan memanggil sebuah modal. Nah, sedangkan data target ini menunjukkan apa ID dari modal tersebut. Artinya kita nanti kalau diklik tombol dokter ini, dia akan memanggil sebuah modal yang mana ID dari modal tersebut adalah @btn dokter. Nah, di sini kita sudah sediakan modalnya, sama seperti latihan sebelumnya. Anda boleh copy dari modal sebelumnya atau Anda bisa download lagi dari Get Bootstrap. Kita lihat modal @btn dokter, ini modal tadi ID-nya ini. Berarti ini yang dipanggil tadi, @btn dokter. Nah, kalau diklik, dia akan memanggil sebuah modal, kira-kira seperti ini tampilannya. Maka seperti apa codingnya? Ya seperti biasa, modal seperti biasa. Kemudian di modal itu Anda tambahkan tabel. Kalau Anda sudah punya program tampil dokter sebelumnya, Anda tinggal kopikan mulai dari tabel ini sampai nanti slash tabel. Anda tinggal kopikan saja. Nah, isinya sama dengan program tampil dokter. Nah, ini ada dokter. Nah, ini kita ambil dari mana tadi? Ada for is dokter SR umpamanya. Maka kita ngambil dokter itu adalah dari data yang di bawah tadi. Ini berdasarkan function get dokter. Maka ini sama seperti program tampil dokter yang pernah kita buat di pertemuan sebelumnya. Sekarang di sini kalau diklik ada tombol pilih. Nah, kalau kita pilih, maka dia akan terpilih ID-nya yang tadi dan akan keluar namanya. Bagaimana caranya membuatnya? Kenapa nama dan ID-nya bisa masuk ke form ini? Maka untuk membuatnya, kita lihat tombol button ini. Kalau button itu diklik, jadi ada on click. Jika tombol button diklik, maka dia akan memanggil function namanya ambil. Ada function ambil. Kemudian function ambil itu membawa data. Apa data yang dibawanya? Pertama ID dokter. Ambil aja dari sini. ID dokter. Dan juga dia membawa nama dokter. Ambilnya dari sini persis sama. Oke, jadi kalau tombol pilih kita klik, maka dia akan pergi ke function ambil. Kita lihat function ambil ya. Ingat data yang di bawahnya ada ID dokter dan nama dokter. Maka kita buat sebuah function dengan JavaScript itu. Ini function ambil. Ini data yang di bawahnya tadi. Functionnya dalam script ya. Script function ambil. Ini data yang di bawah tadi. Sesuai dengan field yang ada di tabel dokter. Kemudian kita panggil ID dokter. Ini datangnya dari ID dokter. Jadi input type tag yang kita buat tadi, input type tag yang kita buat ini ada ID. Ini ID-nya adalah ID dokter. Maka ID dokter itu kita isi, ya. Kita isi ID dokter itu dengan data yang di bawah tadi. Maka for data, ya, ini hubungannya. Kemudian ada input type tag tadi di bawahnya. Yang ini kita beri tadi ID-nya adalah nama dokter. Maka nama dokter itu kita kasih dengan datanya, kita bawa dengan data yang kita bawa tadi. Kita isi dengan data yang kita bawa. Setelah itu modal tadi
modal @btn dokter itu kita tutup, kita hide ya. Maka demikian sehingga sewaktu kita klik pilih, maka dia akan masukkan data dokter sejajar dengan yang dipilih sesuai ID-nya, kemudian modalnya ditutup. Nah, begitu juga untuk membuat tombol pasien. Kita lihat input IP ini untuk pasien, input IP tag-nya tadi, NIM-nya kita beri ID pasien, ID-nya juga kita beri ID pasien. Ini kalau tidak perlu dihapus saja. Ini juga ada untuk namanya, kita beri ID nama pasien. Oke. Ini tidak kita beri NIM. Mungkin Anda sudah tahu kenapa ini tidak ada NIM sementara ID-nya kita beri NIM. Karena yang kita beri NIM itu kita gunakan untuk menampung nanti. Isinya apa? Itu akan kita simpan di tabel rawat inap. Ingat di sini tidak ada nama, makanya nama tidak perlu kita kasih NIM. Untuk apa kita tampung? Karena kita tidak akan simpan. Sementara ID-nya ada, makanya ID tadi kita beri name. Oke. Jadi dengan cara yang sama Anda bisa buat pasien ya, tentu saja nanti kalau tombol buttonnya diklik, oke, maka dia akan memanggil sebuah modal. Modalnya namanya @btn pasien. Oke. Kita lihat di bawah btn pasien. Ya, ini maka ini sama seperti tampil dokter yang pernah kita buat. Maka kalau ini diklik, kita klik, maka terambil ID pasien dan namanya di pasien dan nama. Nah, kita lihat tombol buttonnya tadi, ini button on click. Kalau diklik maka dia akan pergi ke tombol, ke function ambil pasien. Kita lihat dia akan pergi ke function ambil pasien, yang mana dia membawa data berupa ID pasien dan nama pasien. Kita lihat ya functionnya tadi. Kalau diklik button ini kalau kita klik, dia tadi pakai bukan kata-kata, tapi kita memakai di sini umpamanya ya, terserah Anda mau pakai icon apa ya, boleh atau Anda buat aja tulisan pilih seperti dokter tadi, atau Anda pakai icon. Kalau icon itu diklik, maka dia akan pergi ke sini, on click, return, ambil pasien. Artinya dia akan pergi ke sebuah function ambil pasien, ya. Nah, ini sama seperti apa tadi, input IP tag yang kita ID-nya kita beri ID pasien, datanya kita ambil dari sini, kemudian dan nama, datanya kita ambil dari sini. Setelah itu modalnya kita tutup, kita hide. Cara yang sama bisa Anda lakukan untuk ruangan. Oke. Dan Anda bisa lakukan untuk ruangan cara yang sama. Nah, ini untuk ruangan ada ID, ada nama ID ruangan. Caranya sama. Oke, sekarang kita akan melihat yang poli. Poli di sini kita ambil datanya dari tabel poli, sehingga kalau nanti tabel poli bertambah isinya, maka combo box ini akan bertambah juga isinya. Jadi ini combo box yang kita buat, datanya diambil dari tabel poli. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mirip seperti modal yang ada kita buat sebelumnya ini. Maka untuk ini kita akan membuatnya pakai select ya. Pakai select mulai dari sini berarti sampai div ini. Nah, untuk membuat combo box-nya pakai select, ini kita beri name-nya poli. Nah, kini kita buat for each perulangan. Ini ada $poly, datangnya dari mana, sama kayak di function index tadi, $poly.
Kemudian ini kita ambil semua data yang dari poli, kemudian kita tampilkan ini, nanti munculnya ini nama poli ya, sehingga kalau kita lihat dia akan muncul nama polinya di sini. Kalau data di tabel ditambah di poli, maka juga akan keluar di sini. Oke, gitu seterusnya. Ini input tipe date biasa ya. Bisa Anda ambil di form-form template yang sudah Anda download ya, di form elemen kalau tidak salah. Ini di copy aja di sana ya. Di template yang sudah di download kemarin di contoh-contoh form ini ada, sehingga script ini dikopikan. Kalau tidak, Anda juga bisa buat dengan input tipe date biasa. Kemudian ini tag area. Yang penting di sini apa nim dari ini, karena nanti kita akan simpan. Ingat, nimnya dari date tadi ya. Kan nimnya ini tanggal masuk ya. Kemudian tag area kita beri nim catatan medis. Oke. Jadi itu kira-kira untuk membuat tampilan ini ya, transaksi sederhana. Yang penting Anda konsepnya tahu bagaimana cara mengambil data dari tabel lain yang berrelasi sesuai dengan yang kita buat ini, dan setelah itu kita simpan. Nah, nanti kita simpan. Bagaimana cara menyimpannya? Jadi data-data yang sudah ada di form ini kita ambil. Untuk mengambilnya kita menggunakan controller. Kita gunakan controller rawat inap. Jadi sewaktu tombol simpan diklik, ya, nanti ada tombol simpan, kita bawa di di form tadi ya. Formnya, sewaktu formnya ada tombol simpan ya, karena sudah banyak codingnya. Ya, ini. Nah, sewaktu tadi tombol simpan diklik ya, maka dia akan pergi ke ya, ke form tadi actionnya ya, dia akan pergi ke sini, tombol controller rawat inap function simpan. Nah, kenapa dia bisa pergi ke controller? Karena dia simpan itu tadi input tipe-nya adalah submit ya. Jadi input tipe submit, simpan. Artinya kalau tombol simpan ini diklik, karena dia input tipe submit, maka dia akan mencari action ya, akan mencari action di form. Action ini artinya dia akan mencari controller rawat inap dan function simpan. Kita lihat di controller rawat inap, function simpan. Oke, yang pertama kita akan gunakan model rawat inap seperti yang sudah kita terangkan tadi. Kemudian kita ambil ya, kita tampung data-datanya dalam variabel array ya, $data. Data-data yang kita tampung ini kita kita buat ini adalah samakan ini dengan field-field yang ada di tabel rawat inap. Jadi kalau Anda lihat ya, ID rawat inap ya, ID dokter, ID pasien dan sebagainya, ini Anda samakan. Kemudian setelah itu Anda tampung, artinya this request get post ini untuk menampung berdasarkan name. Ini name yang kita pernah bahas ya, bawahnya ini ID rawat. Nah, input tipe tag tadi ID rawat, name-nya ID rawat. Ya, name-nya ID dokter, yang berikutnya nanti ada name ID pasien. Maka kita tampung ya, sampai semuanya kita tampung. Setelah kita tampung, kemudian kita pergi ke mode rawat inap. Ini
sebenarnya kalau ya di sini mode rawat inap ya. Kalau enggak, kita biar mudah kita pakai model aja. Ya, kita pergi ke mode rawat inap karena ini sudah kita definisikan di sini mode rawat inapnya. Kita pergi ke mode rawat inap, tepatnya nanti kita akan akan mengakses function save rawat inap $data. Jadi function yang akan kita buat di model harus persis sama dengan ini namanya, ya. Harus persis sama dengan function yang barusan kita buat ini, ya, function rawat inap $data. Oke, kita lihat di model function ini, function save rawat inap $data. Save rawat inap $data. Isinya ini cuma this db tabel rawat inap insert data tadi. Nah, ini untuk menterikan $data tadi ke dalam tabel rawat inap. Nah, sehingga data itu akan tersimpan di tabel. Ya, kalau ada yang mengklik di sini, data-data tadi akan tersimpan di tabel. Oke, begitulah sebuah form transaksi sederhana. Dan tentunya nanti kita akan lanjutkan. Di sini akan banyak tambahan form-form yang lain seperti nanti siapa penanggung jawab pasien tersebut, kemudian dia akan bayar dengan cara seperti apa, apakah dia akan termasuk pasien umum atau pasien asuransi dan sebagainya. Kita akan tambahkan formnya di pertemuan berikutnya. Nah, diharapkan pada pertemuan ini Anda bisa paham transaksi ini, bagaimana mengambil data dari tabel lain, bagaimana menampilkan modal kita pilih isinya, kemudian bagaimana menampilkan data yang ada di tabel dalam combo box, ya. Kira-kira seperti itu untuk pertemuan kali ini. Nah, diharapkan Anda bisa memahaminya dan bisa Anda kembangkan, terutama formnya bisa Anda buat lebih menarik daripada ini. Demikian saja video kita untuk pertemuan ini. Saya selalu mendoakan Anda supaya mudah dalam belajar ini, dan jangan lupa Anda lakukan subscribe, karena dengan subscribe seiring dengan doa saya supaya Anda lebih maju dalam belajar kode Igniter 4 ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.